Halo semua, perkenalkan saya Putu Joyce Febian Esa Parta dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 256120940016. Saya akan mempresentasikan materi mengenai catatan kaki yang merupakan salah satu unsur penting dalam penulisan karya ilmiah karena berkaitan langsung dengan kejelasan sumber, keakuratan data, serta kejujuran akademik penulis. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki merupakan keterangan-keterangan atas teks karangan yang bersangkutan, yang biasanya digunakan untuk menunjang fakta, konsep, dan gagasan atau memberikan informasi tentang sumber data, gagasan yang relevan, dan juga untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara lebih cermat. Aturan penulisan catatan kaki. Yang pertama, bagian yang akan diterangkan itu diberikan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya di belakangnya. Nomor itu dinaikkan setengah spasi tanpa jarak ketukan. Yang kedua, catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman dengan dibatasi garis sepanjang 10 pukulan dari pias kiri, jarak dari garis pembatas ke catatan kiri 2 spasi. Yang ketiga, nomor catatan kaki dinaikkan setengah spasi di depan penjelasannya dan diberikan kurung tutup. Penomoran catatan kaki diurutkan dalam setiap bab. Yang keempat, jika berganti bab, penomoran catatan kaki dimulai dari satu lagi untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara lebih cermat. Fungsi dari catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki berfungsi untuk mempermudah pemahaman pembaca, memberikan penjelasan, juga keterangan mengenai kutipan, penyusun, serta daftar bacaan lainnya. Yang kedua, catatan kaki juga berfungsi untuk memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap sumber serta penulis kutipan. Yang ketiga, catatan kaki memiliki fungsi untuk menunjukkan rujukan atau referensi berkaitan dengan istilah-istilah asing atau rumit yang digunakan pada tulisan tersebut. Catatan kaki rujukan atau daftar pusaka. 1. Nama pengarang tanpa dibalik urutannya atau sama dengan nama pengarang yang ditulis pada buku diikuti koma. Yang kedua, jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademis, catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. 3. Judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. 4. Nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung diikuti koma. Dan yang nomor 5, nomor halaman dapat disingkat HIM atau H, angka nomor halaman diakhiri titik. Penulisan catatan kaki. Yang pertama, antar catatan kaki dipisahkan dengan satu spasi. Yang kedua, jika catatan kaki lebih dari 2 baris, maka tetap diketik dengan satu spasi dan sejajar dengan margin. Yang ketiga, catatan kaki pada karangan ilmiah diberi nomor urut mulai dari 1 pada awal bab hingga akhir bab. Pada bab berikutnya, penomoran dimulai kembali dari nomor 1. Yang keempat, untuk laporan atau karangan tanpa bab, catatan kaki ditulis pada akhir karangan. Dan yang nomor 5, nomor urut menggunakan angka Arab ditulis lebih kecil dari huruf lainnya, misalnya menggunakan ukuran font 10. IBID. IBID merupakan singkatan dari kata ibidem, yang berarti di tempat yang sama dengan sumber sebelumnya. IBID ditulis di bawah catatan kaki yang mendahuluinya dan tidak digunakan apabila ada catatan kaki yang menyelinginya. IBID ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring, dan diakhiri dengan tanda titik. Apabila referensi berikutnya berasal dari jilid atau halaman yang berbeda, maka penulisannya menjadi IBID diikuti koma, lalu jilid dan halaman. Opsid atau operate citato.
Opsit digunakan untuk merujuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi oleh sumber lain. Penulisan opsit menggunakan huruf kapital pada suku kata, dicetak miring, dan setiap suku kata diikuti tanda titik. Urutan penulisannya adalah nama pengarang, nama famili, opsit, judul buku, dan nomor halaman. Logsit atau lokositato. Logsit digunakan untuk merujuk sumber data yang sama berupa buku kumpulan isai, jurnal, dan majalah yang diselingi oleh sumber lainnya. Jika kutipan berasal dari halaman yang sama, maka logsit tidak diikuti nomor halaman. Namun, jika kutipan berasal dari halaman yang berbeda, maka logsit diikuti dengan nomor halaman. Dalam penulisan logsit yang disebutkan adalah nama keluarga pengarang. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bahas ini yaitu catatan kaki merupakan bagian penting dalam penulisan karya ilmiah yang berfungsi untuk menunjang fakta, konsep, dan gagasan serta memberikan informasi mengenai sumber data dan penjelasan tambahan terhadap isi teks. Catatan kaki membantu pembaca memahami tulisan dengan jelas, terutama dalam menjelaskan istilah-istilah asing atau rumit. Penulisan catatan kaki harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, mulai dari pemberian nomor, letak di bagian bawah halaman, hingga format penulisan sumber. Selain itu, penggunaan ibid, opsit, dan logsit bertujuan untuk menghindari pengulangan penulisan sumber dalam menjaga kerapian karya ilmiah. Dengan menggunakan catatan kaki yang tepat dan sistematis, sebuah karya tulis menjadi lebih kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, serta menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam penulisan ilmiah.